Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawanku semua, para pejuang cuan, pejuang sanggoters. Asik ya. Gimana? Apakah kalian udah mengadu nasib kalian terhadap Big Sutong ya kan? Bahwasanya ya aduh sedang berkelana melalang buana gitu ya. Oke, gimana kabar kalian ya teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin tanpa terkecuali pokoknya ya. Tetap ya, walaupun keadaan daripada sektor kripto sedang loyo, lemah syahwat, tapi tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Yang dimana kalau kita pantau bersama-sama teman-teman dari sektor harga Bitcoin dan kawan-kawan, ini belum menunjukkan performa yang cukup mantap jiwa, kecuali memang Ethereum ya. Ethereum ini memang sedang naratif tentang ETF spotnya ini kan lagi mencuat gitu teman-teman ya, makanya dia performa cukup tinggi dan banyak sekali analis yang mengatakan bahwasanya Ethereum ini bakal menyentuh di area 6.000 US dollar ya. Semoga saja bisa menyentuh di area 6.000 US dollar dan kita akan melihat perform kenaikan daripada ekosistemnya Ethereum. Mantap ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada hal yang cukup menarik, meskipun ada bad news dan ada good newsnya tentang SRP ini ya. Kita berbicara bad newsnya terlebih dahulu untuk SRP, di mana SRP ini mengalami sedikit rebound sebesar 0,55% di tengah penurunan altcoin. Oke. Nah, bad newsnya kalau nggak salah teman-teman untuk SRP ini, di mana RUU ya untuk pelarangan CBDC yang berbasis di Amerika Serikat nih kayaknya disahkan ya, kalau nggak salah teman-teman disahkan, yang berarti ya CBDC mungkin nggak bisa beroperasi gitu di basis Amerika Serikat sana, mungkin seperti itu, tapi ya tidak menutup kemungkinan RU tersebut bisa diubah mungkin loh ya. Tapi kalau kita mengacu pada negara-negara bagian lain, ini sih mendukung sistemnya CBDC kecuali Amerika Serikat ya. Kita lihat saja nanti ke depannya, akankah CBDC ini bisa menguasai sektor pembayaran? Ya kita lihat saja teman-teman ya. Oke, yang good newsnya di sini ada tentang SRP juga teman-teman, yang kalian mungkin holder daripada SRP harus ketahui juga. Nah, di mana ya kan breaking news nih buat para komunitas SRP. Coinbase mengembalikan dukungan untuk SRP di New York. Harga SRP sempat melonjak sekitar 3%. Mantap ya. Jadi Coinbase memberikan dukungan kembali nih untuk SRP yang berbasis di New York. Nah, Coinbase membuka kembali perdagangan SRP di New York, dan sehingga menyebabkan apa, lonjakan harga SRP yang tajam. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, dalam perkembangan yang signifikan bagi komunitas cryptocurrency, Coinbase telah mengumumkan bahwa SRP sekarang terbuka untuk diperdagangkan bagi penduduk New York di coinbase.com dan melalui aplikasi Coinbase iOS dan Android ya teman-teman ya. Pengumuman ini menandai tonggak secara besar-besaran. Para penggemar Coinbase dan SRP mendapatkan kebangkitan aksesibilitas perdagangan untuk salah satu aset digital terkemuka di pasar. Nah, sequel berita tersebut, harga SRP melonjak lebih dari 3% dalam waktu 1 jam dan mencapai level tertinggi 24 jam di area 5392. Menavigasi ketidakpastian peraturan kemenangan bagi Coinbase dan SRP. Oke. Jadi di tengah ketidakpastian peraturan seputar industri aset digital di Amerika Serikat, keputusan Coinbase untuk mencatatkan perdagangan SRP di New York sekali lagi menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk menavigasi lanskap peraturan yang kompleks. Langkah ini dilakukan setelah bertahun-tahun peraturan dan tindakan regulasi yang tidak jelas yang berbasis di Amerika Serikat, terutama dalam kasus Ripple, perusahaan ini Bali XRP ya. Nah, kita bisa melihat mungkin tonggak sejarah baru atau sejarah sedang diukir kembali bagi si XRP dan kawan-kawannya, tentunya di altcoin lainnya lah ya. Kita bisa menggambir bisa dikatakan Ethereum Spot ETF teman-teman itu sebagai jalan pembuka bagi altcoin lainnya. Nah, ketika Ethereum ETF ini di approve ya, ini udah ada narasi baru yang dimana rumor yang beredar ketika Bitcoin Ethereum ETF ini terapprove, maka di sini
target selanjutnya untuk masuk ke dalam sektor ETF itu ada Solana ya, Solana setelah Ethereum, dan ada XRP. Oke. Ini narasi ini ya bisa dikatakan approval-nya daripada ETF spot Ethereum itu bisa membuka jalan bagi altcoin lainnya untuk masuk ke sektor ETF juga, teman-teman ya. Nah, ini cukup menarik. Semoga saja ya, semoga saja yang dimana di sini juga DPR yang berbasis di Amerika Serikat ya meminta RUU apa ya? Lupa aku namanya. Intinya ini kejelasan tentang peraturan sektor kripto yang berbasis di Amerika Serikat nantinya ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bersama, kandidat yang berbasis di Amerika seperti Donald Trump ini kan saat ini dia gencar-gencar melakukan kampanye bahwasanya dia menerima donasi dalam bentuk kripto ya teman-teman, yang dimana ini menandakan kandidat Donald Trump tersebut untuk menjabat sebagai presiden nanti kalau terpilih, maka tidak menutup kemungkinan mungkin regulasi, mungkin peraturan tentang kripto ini akan mudah berbasis di Amerika Serikat, akan mudah ya, yang dimana ya mungkin beroperasinya nggak akan sesusah ini, mungkin SEC juga nggak akan gila ini mencari kesalahan-kesalahan yang notabene merugikan banyak investor gitu ya. Nah, Ripple telah terlibat dalam perselisihan hukum yang berkepanjangan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang status regulasi XRP dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto yang lebih luas. Namun, keputusan Coinbase untuk memperkenalkan kembali perdagangan XRP di New York merupakan langkah maju yang signifikan, memberikan pengguna akses baru aset digital populer di tengah tantangan peraturan yang sedang berlangsung. Oke. Jadi Coinbase membuat kembali perdagangan XRP di New York, antisipasi meningkatnya terhadap resolusi konflik hukum Ripple dengan SEC. Dengan kedua belah pihak hampir menyelesaikan pengajuan akhir, investor dan pengamat industri dengan sabar menunggu keputusan yang dapat berdampak luas bagi masa depan XRP ya. Ingat, kemenangan sidang pertama yang dimenangkan oleh Ripple waktu itu bisa mengangkat XRP menjadi harganya sempat menyentuh di area 7 atau 8 ya waktu itu ya. Dan bisa berdampak terhadap altcoin lainnya, yang dimana waktu itu ya kan altcoin lainnya juga mengalami kenaikan. Apalagi kalau nanti udah final ketok palu kemenangan di tangan Ripple, maka kita akan melihat mungkin Ripple ini akan lepas landas kembali ke all time high lamanya, bahkan bisa membuat all time high baru gitu teman-teman ya. Nah, penyelesaian sengketa hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status regulasi XRP dan berpotensi mendorong peningkatan signifikan dalam nilainya ketika para pemangku kepentingan menunggu hasil akhir. Pengenalan kembali perdagangan XRP di Coinbase di New York berfungsi sebagai bukti ketahanan pasar mata uang kripto dan kemampuannya untuk mendapatkan beradaptasi dengan lanskap peraturan yang terus berkembang. Dan semoga saja kedepannya XRP ini memang benar-benar bisa menang lah ya dari SEC gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang XRP. Semoga membantu dan salam cuan.